ketika Anda mulai saling menyakitkan, saling melukai, saling menyerang satu dengan lain, Anda harus cepat-cepat memperbaiki. Karena gak lama akan segera runtuh keluargamu. Dan ketika engkau runtuh punya keluarga, maka tidak ada perkenanan daripada Tuhan. Kalau Anda mau hidup dalam perkenanan Tuhan, jaga hubunganmu dengan pasangan. Keluarga adalah institusi perdana atau pertama atau tertua yang Tuhan ciptakan sebelum ada institusi sekolah, sebelum ada institusi gereja, sebelum ada institusi pemerintahan atau institusi lain-lainnya. Jadi keluarga adalah institusi atau inisiatif Tuhan menciptakan sebuah organisasi pertama yang ada di planet ini. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius 19 ayat 5 dan 6. Yesus berkata dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kita bisa melihat di sini bahwa suami dan istri bukan lagi dua, tapi akan menjadi satu daging. Kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan telah membuat sebuah institusi perdana, organisasi perdana. Itu bukan bisnis, bukannya pemerintahan, bukannya sekolah, tapi adalah keluarga. Karena ketika laki-laki dan perempuan bersatu, maka mereka akan menjadi satu daging. Menunjukkan bahwa ketika mereka menikah, maka akan ada satu sinergi yang begitu luar biasa. Sinergi adalah gabungan 2 atau 3 energi yang menghasilkan pelipat gandaan kekuatan. Itu sebabnya 2 orang akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada seorang diri. Satu keluarga akan mendapatkan hasil yang lebih excellent daripada seorang diri. Dan saudara perlu pahami, ketika kita menikah, maka kita akan menjadi satu daging dengan pasangan kita. Ketika Anda melukai pasanganmu, Anda sedang melukai dirimu. Ketika Anda sedang maki-maki pasanganmu, Anda sedang maki-maki dirimu. Ketika Anda melukai pasanganmu, pukul pasanganmu, Anda sedang memukul diri. Sebaliknya, ketika engkau mengasihi pasanganmu, ketika engkau cinta sama pasanganmu, ketika engkau sayang dan puji pasanganmu, engkau sedang puji dirimu sendiri. Jadi kalau engkau pengen lihat hidupmu bahagia, bahagiakanlah orang yang ada di samping. Ketika engkau gak pernah membahagiakan orang yang ada di samping, sampai kapanpun engkau tidak akan pernah punya hidup yang bahagia. Dan dikatakan apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Berarti tidak ada pembelaan dari Tuhan buat mereka-mereka yang ingin bercerai. Tidak ada perkenanan dari Tuhan buat mereka-mereka yang ingin berpisah. Tidak ada anugerah dan berkat dari Tuhan buat mereka-mereka yang ingin saling menyakitkan. Bagaimana Tuhan mau berkati kalau dia tidak berkenan sama kita? Bagaimana Tuhan mau melancarkan segala-galanya kalau dia tidak berkenan sama kita? Bagaimana Tuhan mau sembuhkan kalau dia tidak berkenan sama kita? Kunci untuk berkenan sama Tuhan, ketika engkau memutuskan menikah, punya prinsip, sekali menikah tidak akan bercerai. Maka keputusanmu Tuhan bela. Seandainya pasanganmu minta bercerai, pertahankan. Engkau tidak mau bercerai. Seandainya pasanganmu selingkuh menyakitkan kau berkali-kali, pertahankanlah. Kamu tidak mengambil keputusan untuk bercerai. Saya beritahu, seandainya hal itu terjadi karena pasanganmu minta bercerai, kamu tidak mau bercerai. Saya beritahu, seandainya bercerai, berkat akan turun buat saudara yang memutuskan tidak bercerai, dan berkat tidak akan turun buat mereka yang memutuskan ingin bercerai. Karena kita nggak bisa menentang institusi yang Tuhan telah buat. Kenapa perceraian bisa terjadi? Kenapa keluarga bisa bubar? Karena sebuah perpecahan. Lukas 11 ayat 17. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka dan berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa.
Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah, pasti, bukan semoga, semoga artinya semua mogok dan gagal, pasti runtuh. Tidak ada institusi yang bisa bertahan ketika keadaan terpecah-pecah. Kalau kerajaan yang besar aja bisa runtuh, kalau kota, sebuah bangsa bisa binasa, apalagi keluarga yang terpecah-pecah, pasti akan cepat binasa. Makanya Anda harus perhatikan, ketika Anda mulai diam-diaman, ketika Anda mulai dingin satu dengan lain, suami dengan istri, orang tua dengan anak, mantu dengan mertua, ketika Anda mulai saling menyakitkan, saling melukai, saling menyerang satu dengan lain, Anda harus cepat-cepat memperbaiki. Karena gak lama akan segera runtuh keluargamu. Dan ketika engkau runtuh punya keluarga, maka tidak ada perkenanan daripada Tuhan. Kalau Anda mau hidup dalam perkenanan Tuhan, jaga hubunganmu dengan pasangan.